Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kita akan melanjutkan melanjutkan program-program dari kabar petang ini ya. Tentu saja dengan suasana Idul Fitri yang luar biasa. Kita akan menemani hari-hari silaturahmi Anda, hari-hari ya, kedekatan kita dengan keluarga kita, dengan berita-berita terkini, tentu saja dengan narasumber yang kredibel dan dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan bahwa normalisasi hubungan dengan Arab Saudi akan menjadi lompatan besar menuju berakhirnya konflik Arab-Israel. Netanyahu juga mengungkapkan keinginan agar Israel berdamai dengan Arab Saudi. Seperti dilansir Reuters, Selasa 18 April 2023, pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam pertemuan di Yerusalem dengan Senator Amerika Serikat, yakni Lindsey Graham dari Partai Republik pada Senin 17 April waktu setempat. Kami menginginkan normalisasi dan perdamaian dengan Arab Saudi. Kami memandang itu mungkin sebagai sebuah lompatan besar untuk mengakhiri konflik Arab-Israel, ucap Netanyahu saat berbicara dalam pertemuan dengan Senator Graham. Apa motif Israel ingin berdamai dengan bangsa Arab? Apakah normalisasi akan mengakhiri konflik Arab-Israel? Haruskah umat Islam memilih untuk berdamai dengan Israel? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan analis dari Geopolitical Institute, Bung Hasbi Aswar. Assalamualaikum, Bung Hasbi. Recording in progress. Gimana kabarnya? Sehat ya? Ini kayaknya gaya-gaya sporty ini ya. Alhamdulillah sehat. Harus penyelam mudik ini, Bung Nanang. Jadi harus banyak aktif bergerak ini. Iya betul. Bung Hasbi, Perdana Menteri Israel, yakni Benyamin Netanyahu kembali mengutarakan keinginan melakukan normalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Menurutnya jika itu terjadi maka konflik Arab Israel akan usai. Apakah motif Israel ingin berdamai dengan bangsa Arab dan apakah normalisasi ini akan mengakhiri konflik Arab Israel, Bung? Ya baik, Bung Nanang. Saya kira pertanyaan Bung Nanang mengandung dua pertanyaan ya. Yang pertama mengenai perdamaian antara Arab dan Israel. Masa depan perdamaian antara Arab dan Israel, dan yang kedua adalah masa depan Palestina dan hubungannya dengan perdamaian Arab dan Israel. Yang pertama adalah perdamaian Arab dan Israel ya. Kalau kita lihat tren sampai hari ini, memang kecenderungannya negara-negara Arab itu sedang menuju pada titik normalisasi dengan Israel gitu. Itu yang kita lihat saya kira Bung Nanang. Dan yang melakukan dan yang paling aktif melakukan ini kan sebenarnya adalah Amerika Serikat ya. Gitu. Jadi Amerika itu membuat proyek itu untuk mengupayakan sehingga negara-negara Arab itu melakukan normalisasi dengan Israel. Kepentingannya apa? Ya tentunya adalah kepentingannya untuk menjaga eksistensi Israel di Timur Tengah. Karena kalau disebut ya, kalau kita katakan normalisasi Arab Israel, ya poin yang pertama harus dipenuhi itu kan adalah pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Israel sebagai sebuah negara gitu. Jadi semakin banyak negara yang normalisasi dengan Israel, termasuk negara Arab pada khususnya ya, maka legitimasi Israel sebagai sebuah negara itu akan semakin besar. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika legitimasi Israel sudah semakin kuat di Timur Tengah, maka Israel akan dengan mudah menjalin kerjasama, akan mudah melakukan manuver-manuver politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya di Timur Tengah. Sehingga Israel akan menjadi negara yang normal, negara yang baik, dan pasti ya ke depan ya kalau kita hubungkan dengan isu Palestina, maka Israel tidak akan dianggap lagi sebagai negara penjajah seperti masa-masa yang lalu gitu. Jadi ini kepentingan normalisasi Arab Israel ini sebenarnya kalau dari sisi Israel ini adalah untuk mendapatkan legitimasi yang kuat dan untuk mempermudah Israel untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan mereka di Timur Tengah
khususnya termasuk juga untuk memudahkan Israel untuk melakukan kerjasama internasional. Nah, tapi di sisi yang lain, apakah kerjasama atau normalisasi ini menguntungkan Arab? Untuk jangka pendek mungkin iya ya. Untuk jangka pendek iya. Kenapa? Karena Arab ini untuk saat ini itu kalau kita baca berbagai analisis tentang normalisasi ini, itu negara Arab itu kan termasuk Arab Saudi itu terancam oleh beberapa hal. Yang pertama adalah persoalan ekspansi Syiah gitu, yang katanya di backup oleh Iran gitu. Dan itu kan terlihat gitu ya, beberapa peristiwa satu dekade terakhir pasca Arab Spring, perang Yaman misalnya, di sana ada suku suku Houthi gitu, atau pemerintahan Yaman yang sekarang di backup oleh Iran gitu misalnya. Kemudian ada Suriah, di mana Iran di sana membackup Bashar Assad misalnya melawan para pejuang yang katanya di backup oleh Arab Saudi gitu antara lain. Kemudian Arab Spring di wilayah Teluk itu juga kan yang menjadi tertuduh di sana adalah kelompok-kelompok Syiah gitu. Jadi di Arab Saudi itu kalau kita lihat berita-berita tahun 2011 termasuk di Bahrain itu yang melakukan pergolakan untuk melakukan reformasi politik di wilayah itu kan yang dituduhkan itu adalah kelompok-kelompok Syiah. Jadi ada upaya ada upaya penggambaran bahwa Iran dan Syiah di Timur Tengah ini sedang mengancam stabilitas negara-negara Sunni gitu. Sementara di sisi yang lain Iran itu dianggap sebagai musuh bersama baik oleh Arab maupun Israel. Jadi titik temunya di situ untuk menghadang ekspansi politik dan religiusitas Iran ya melalui Syiah. Yang pertama. Yang kedua adalah ada tren juga di Timur Tengah peningkatan kelompok-kelompok oposisi Islam. Ya, kelompok-kelompok jihadis Islam, kelompok-kelompok politik Islam yang itu ditakutkan oleh negara-negara Arab termasuk Israel gitu. Dan Israel ini dianggap sebagai negara yang di Timur Tengah itu yang punya kekuatan intelijen dan punya kekuatan militer yang bagus gitu. Dan itu yang dianggap bisa menopang dan mensupport negara-negara Arab untuk melawan atau untuk membendung pengaruh-pengaruh dari kelompok-kelompok Islamis atau gerakan-gerakan Islam di Timur Tengah. Jadi ada dua hal. Yang ketiga kalau saya lihat juga adalah negara-negara Arab itu kan sangat tergantung sama Barat sampai hari ini ya, sangat tergantung sama Barat gitu. Dan normalisasi dengan Israel itu bagi Arab itu adalah jalan Arab untuk mendapatkan insentif-insentif yang banyak dari Amerika Serikat. Dan itu bisa kita lihat, Bung Nanang. Itu bisa kita lihat setelah normalisasi itu berjalan antara Arab dan Israel, bahkan sejak era Jordan tahun 93, kemudian Mesir tahun 1970-an, termasuk Bahrain kemarin 2020, Uni Emirat Arab, termasuk juga Sudan, Maroko dan Mesir, itu Amerika Serikat memberikan insentif yang besar kepada negara-negara yang melakukan normalisasi gitu. Termasuk Arab Saudi. Arab Saudi sekarang itu bahkan sedang nego dengan Amerika Serikat. Sebentar, ini enggak live ya? Mati live-nya ya? Halo? Mute? Mas Tanang? Lagi mute. Ya, enggak apa-apa, lanjut aja. Ini masih recording kok ini. Recording ya? Enggak apa-apa ya? Ya, Oke. enggak apa-apa. Oke. Jadi, nah, dalam konteks Arab Saudi juga sekarang, sebenarnya Arab Saudi itu juga sudah sebenarnya secara sembunyi-sembunyi itu juga sudah menjalin kontak dengan Israel. Alasannya sama, ya, ada kekhawatiran Saudi terhadap Syiah dan Iran, dan ada kekhawatiran Saudi terhadap gerakan-gerakan Islam atau gerakan-gerakan politik Islam di Timur Tengah. Dan dua ancaman ini itu menjadi ancaman yang bagi Saudi dan Israel itu menjadi ancaman yang sama gitu, sehingga bahkan dikatakan dalam berita-berita yang ada itu beberapa waktu terakhir Saudi dan Israel itu juga sudah menjalin kontak gitu melalui divisi-divisi keamanan atau kementerian-kementerian yang terkait dengan pertahanan.
Jadi ini sebenarnya kepentingan jangka pendek negara-negara Arab, tapi menurut saya seandainya pun terjadi normalisasi Arab Israel, maka yang paling diuntungkan adalah Israel. Dan yang paling dirugikan adalah kaum muslimin, termasuk kaum muslimin yang ada di Palestina. Gitu. Kenapa? Karena ketika Israel telah berhasil menjalin normalisasi dengan Arab ataupun Muslim, negara-negara mayoritas Muslim, maka pada saat itu kedutaan-kedutaan besar mereka akan berdiri di mana-mana, kemudian warga mereka akan bebas melancong kemana-mana, terjadi pertukaran budaya, terjadi pertukaran informasi, dan akhirnya yang dikhawatirkan adalah tingkat persepsi masyarakat terhadap Israel akan semakin baik, dan itu akan semakin mengerdilkan atau memperkecil atau bahkan menjadikan perlawanan terhadap penjajahan Israel menjadi buruk. Bahkan bisa jadi ke depan nih, mudah-mudahan tidak terjadi, bisa jadi ke depan penjajahan terhadap Palestina dan perlawanan terhadap Israel, perlawanan terhadap penjajahan Israel akan dianggap sebagai aksi-aksi terorisme. Gitu ya. Sebagaimana yang Israel selalu dengungkan sampai hari ini. Hamas dianggap sebagai teroris, kelompok-kelompok pejuang Islam di Palestina untuk melawan Israel dianggap sebagai teroris. Dan ketika terjadi normalisasi, saya khawatir nanti suara-suara negara-negara Muslim, kritikan-kritikan itu akan semakin senyap, dan bahkan ya upaya-upaya kaum muslimin untuk membela Palestina di negara-negara Arab itu akan diberangus oleh pemimpin-pemimpin mereka yang telah melakukan normalisasi. Jadi dampak buruknya besar sekali, mudaratnya besar sekali ketika normalisasi ini terjadi. Karena yang diuntungkan adalah hanya Israel. Gitu. Nah, cuman yang poin penutup saya, Bung Nanang, adalah begini. Kalau kita lihat proyeksi ke depan, memang elit-elit politik di Timur Tengah ini itu memiliki kepentingan untuk melakukan normalisasi. Tapi kalau dilihat dari sisi masyarakat itu tidak akan pernah ingin Muslim melakukan normalisasi dengan Israel. Turki sekalipun yang sejak awal itu mengakui Israel, sampai hari ini mayoritas masyarakat Turki tetap tidak suka, tetap tidak setuju dengan Israel dan tetap memusuhi Israel. Gitu. Jadi ini akhirnya menurut saya adalah normalisasi yang palsu ya, false normalization gitu. Ini hanyalah kepentingan elit-elit politik saja, tapi masyarakat tidak ada yang suka, tidak ada yang senang, tidak ada yang ridho dengan hal ini. Gitu. Ya, Bung Hasbi. Sejak 2020 lalu, Israel ini berusaha untuk menormalisasi hubungan dengan banyak negara Arab dan mayoritas Muslim. Bahrain, Uni Emirat Arab, ini mereka melakukan normalisasi dengan Israel. Nah, sebenarnya apa sih hakikat normalisasi dengan Israel? Emang kalau udah normal gitu nggak perang gitu ya? Haruskah umat Islam memilih untuk berdamai dengan Israel? Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, Bung Nanang ya, hakikat normalisasi ini adalah untuk kepentingan Israel dan Amerika Serikat. Jadi Israel bersama Amerika Serikat. Jadi mungkin sebelum ke sana, Israel ini kan sebenarnya pion bagi Amerika Serikat. Kalau dalam bahasa lain itu Israel itu adalah mercusuarnya Amerika gitu. Jadi Amerika itu bisa melihat, bisa memetakan seberapa melalui Israel, Amerika bisa memetakan seberapa besar ancaman Timur Tengah terhadap kepentingan Amerika Serikat gitu, atau seberapa besar potensi kekuatan yang mengancam kepentingan Amerika di Timur Tengah. Jadi, Amerika itu selalu berupaya untuk menjadikan Timur Tengah itu negara yang ramah atau kawasan yang ramah terhadap Israel. Nah, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah sejauh mana persepsi Timur Tengah terhadap Israel. Jadi, kalau Amerika melihat semakin bagus persepsi negara-negara Arab terhadap Israel, maka kepentingan Amerika pun akan semakin aman di sana. Sebaliknya, ketika persepsi Timur Tengah atau ketika respon Timur Tengah terhadap Israel buruk dan terus memburuk, maka itu berarti ancaman buat Amerika Serikat. Jadi Israel ini adalah pion atau mercusuar Amerika untuk selalu mengamati dan mengawasi Timur Tengah. Nah, dan apa yang Amerika lakukan sekarang itu sebenarnya adalah untuk menjaga keamanan Israel di Timur Tengah dari segala macam ancaman-ancaman yang bisa mengancam Israel dan juga mengancam kepentingan Amerika Serikat pada saat yang sama. Gitu. Jadi hakikatnya di situ saya kira Bung Nanang ya. Hakikatnya adalah ini normalisasi bukan untuk Arab, bukan untuk Muslim,
apalagi untuk kemerdekaan Palestina. Kenapa saya katakan demikian? Tahun 2020 normalisasi terjadi ya. Pemimpin-pemimpin Arab yang melakukan normalisasi mengatakan ini tujuannya baik untuk Palestina gitu. Ketika banyak negara-negara Arab yang melakukan normalisasi, maka akan mudah kita melakukan approach atau pendekatan kepada Israel. Ya mungkin bahasanya gini Bung Nanang. Saat seseorang itu bermusuhan dengan orang yang lain, misalnya si A bermusuhan dengan si B, ya kan? Terus si B ini suka mukulin si C gitu, suka mukulin si C. Nah, supaya si A bisa mencegah si B untuk memukulin si C, paling bagus adalah berteman dengan si B atau tetap tetap bermusuhan sama si B. Nah, logika sederhananya kan. Nah, menurut mereka ya paling bagus adalah kita berteman dulu sama si B sebelum si B mencegah si C mencegah si C. Karena kalau kita berteman dengan si B, maka kita dengan mudah melakukan membujuk, ya kan, melakukan negosiasi gitu. Tapi kalau kita bermusuhan sama si B, gimana cara kita bernegosiasi sama mereka gitu. Nah, menurut mereka begitu gitu. Kalau kita berteman sama Israel, maka itu akan memudahkan kita bernegosiasi dengan Israel, menekan Israel dibanding kita bermusuhan terus sama Israel gitu. Akan semakin mudah membujuk Israel untuk menekan Palestina. Tapi narasi-narasi ini atau gagasan-gagasan ini dimentahkan oleh oleh serangan-serangan Israel tahun 2021 pada saat Ramadan waktu itu. Sekitar 200 orang meninggal dan semua negara yang melakukan normalisasi itu tidak melakukan apa-apa gitu. Tidak melakukan apapun, ya kan? Bahkan yang aktif melakukan pembangkangan dan penolakan itu masyarakat gitu. Bahkan dikatakan ya, tahun 2021 itu adalah aksi yang paling solid dalam sejarah negara Arab untuk menolak invasi Israel di Gaza waktu itu yang menewaskan 200 orang. Bahkan kalau kita lihat waktu itu ya, pekerja-pekerja Palestina yang bekerja di Israel mogok kerja. Semua negara yang berbatasan dengan Israel seperti di Jordan, Suriah, Libanon, itu masyarakatnya pada aksi semua di perbatasan gitu. Ini adalah sebuah aksi bersejarah untuk menekan Israel dan akhirnya Israel berhenti melakukan invasi pada Palestina. Dan apa yang dilakukan oleh elit-elit mereka yang mengatakan normalisasi untuk kebaikan Palestina itu tidak ada gitu. Nah, artinya apa? Normalisasi 3 tahun kemarin itu dan invasi Israel ke Gaza setahun kemudian itu membuktikan bahwa normalisasi tidak memiliki dampak yang baik atau tidak memiliki hubungan apapun dengan Palestina gitu. Ini murni kepentingan elit-elit politik negara Arab untuk mendapatkan insentif ekonomi dari Amerika Serikat, termasuk insentif keamanan untuk kepentingan keamanan Timur Tengah. Dan apakah ini baik buat kaum muslimin? Tidak baik, ya kan? Itu artinya apa? Kita masih selalu mengikuti arahan-arahan politik dari negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat. Nah, gitu. Bagaimana kita, mungkin tadi pertanyaan kedua, bagaimana kita seharusnya dengan Israel? Nah, kita memandang Israelnya adalah penjajah, gitu ya. Penjajah kaum muslimin, bukan hanya Israel, tapi Amerika Serikat gitu. Dalam Islam, Israel dan Amerika itu adalah darul harbi fi'lan. Mereka adalah negara yang sedang berperang dengan kaum muslimin. Nah, status hukum negara yang sedang berperang dengan kaum muslimin adalah apa? Perang. Kita berperang sama mereka habis-habisan, kecuali ada gencatan senjata gitu. Jadi hanya perang dan gencatan senjata saja yang bisa kita lakukan dengan mereka. Tidak boleh ada normalisasi, tidak boleh ada perdamaian, tidak boleh ada kerjasama. Kenapa? Karena bekerja sama dengan musuh itu sama dengan menyerahkan leher kita untuk dipotong oleh mereka, ya kan? Itu makanya dalam Al-Qur'an sering disampaikan atau sering diingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu aduwallahi wa aduwakum bitonatan min dunikum. Gitu kan? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian itu sebagai bitonah, sebagai teman dekat gitu. Kenapa? Karena sebenarnya yang mereka inginkan itu adalah kehancuran buat kalian. Mereka tidak menginginkan kebaikan buat kalian. Yang mereka inginkan adalah kehancuran buat kita. Karena musuh tidak akan mungkin berniat baik sama kita. Israel, Amerika Serikat ini adalah musuh kaum muslimin gitu. Jadi semua bahasa-bahasa manis mereka itu tidak akan mungkin baik buat kaum muslimin. Itu. Jadi ya tidak ada solusi lain. Kalau kita berhadapan dengan Israel, termasuk Amerika Serikat, tidak ada alternatif lain, tidak ada hubungan lain kecuali dengan hubungan perang. Gitu.
Tidak ada alternatif kecuali ini ya, hubungan perang. Baik, Bung Hasbi, ini kayaknya Saudi masih enggan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Terbukti Saudi berulang kali menyatakan normalisasi bisa terwujud jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Nah, apakah pemimpin Arab Saudi termasuk pemimpin Turki serius untuk membela Palestina, Bung? Ya, ya kalau Turki saya kira kita udah jelas lah ya. Turki itu kan udah punya kedutaan ya, udah punya perwakilan masing-masing antara kedua negara gitu. Jadi ya kita udah tidak perlu lagi mendiskusikan soal Turki lah gitu. Sudah punya hubungan baik. Jadi ya bisa dikatakan Turki itu salah satu penyumbang terbesar dari penjajahan Israel terhadap Palestina ya. Kita suka atau tidak suka dengan itu. Ya karena ada dubesnya masing-masing, ada perwakilan masing-masing gitu. Ada kerjasama dalam berbagai bidang ya. Itu kan berarti memberikan suntikan energi dan dana kepada Israel untuk selalu menjajah Palestina kan. Sehingga segala macam kecaman, segala macam kritikan Turki terhadap Palestina itu tidak dihitung ya. Dikali nol lah istilahnya kan. Karena yang memberikan nyawa dan memberikan darah pada Israel kan ya salah satunya adalah Turki gitu. Termasuk dengan Mesir juga ya kan. Dan itu saya kira. Nah, bagaimana dengan Saudi? Saudi itu seperti yang saya katakan tadi, beberapa tahun terakhir sudah terjalin kontak antara pejabat-pejabat Saudi dan kemudian Israel, ya. Termasuk bahkan Bahrain, negara yang dekat sekali dengan Saudi secara geografis, itu ada yang mengatakan bahwa Bahrain itu mau normalisasi dengan Israel bukan karena keinginannya Bahrain, tapi karena dukungan dari Saudi. Kenapa demikian? Karena Bahrain ini kan dalam segala hal, ya, dalam aspek ekonomi termasuk aspek keamanan itu sangat tergantung sama Saudi. Jadi kebijakan luar negeri Bahrain ini sangat tergantung dan sangat dipengaruhi oleh Saudi gitu. Jadi ya tuannya Bahrain ini mungkin bisa dikatakan Saudi lah gitu. Dari sisi ketergantungan dalam berbagai hal terhadap Saudi. Jadi dalam banyak hal sebenarnya Saudi itu sudah welcome ya, sudah welcome terhadap Israel. Cuman masalahnya kan bukan di masalah elitnya. Ini sama dengan Indonesia. Indonesia itu sebenarnya sudah welcome sama Israel. Ya dilihat dari volume perdagangan. Bahkan ada yang mengatakan 500 juta dolar nilai perdagangan Indonesia dan Israel. Dan itu saya tidak mungkin itu menjadi itu tidak mungkin dirahasiakan atau tidak mungkin main sembunyi-sembunyi gitu. Ini pasti dipahami dan ini pasti diakui dan diizinkan oleh pemerintah, kan? Nah, jadi saya kira posisi Indonesia dan Saudi sama aja gitu ya. Dari sisi elit pemerintahan itu sebenarnya sudah setuju untuk normalisasi. Cuman masalahnya kan pembuatan kebijakan itu tidak hanya mempertimbangkan persoalan decision maker atau para pembuat kebijakan atau elit gitu. Tapi pembuatan kebijakan itu kan pasti melibatkan opini publik. Ini opini publik di masyarakat ini sudah setuju tidak sama Israel. Nah, di Saudi ini kan luar biasa kan. Dia adalah rumah dua kota suci, Makkah dan Madinah, kiblat kaum muslimin, dan belum lagi tradisi keagamaan di Saudi itu sangat keras gitu kan, sangat keras gitu, sangat militan gitu, dan ini yang masih dikhawatirkan oleh Saudi. Cuman, nah tadi kan kalau ada kata-kata kami tidak akan mungkin mau bernegosiasi dan normalisasi selama tidak ada kemerdekaan. Itu cuma bahasa-bahasa politik di permukaan aja sebenarnya, Bung Nana. Karena tidak mungkin Saudi itu menggunakan kata-kata yang sifatnya memberikan harapan normalisasi. Kenapa? Karena pasti akan muncul Osama bin Laden lagi yang baru kan. Itu yang dikhawatirkan gitu di internal Saudi. Internal Saudi ini orang-orang muslim yang siap-siap jihad saya kira gitu. Perang Suriah itu banyak sekali, mungkin ratusan bahkan ribuan anak-anak muda Saudi yang berjihad ke Suriah melawan Bashar Assad gitu. Nah, apalagi dalam isu normalisasi Israel. Yang ini jelas-jelas sekali Israel itu musuh Allah ya kan. Musuh kaum muslimin ini adalah sasaran empuk bagi para mujahidin di internal Saudi untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu gitu. Jadi ini yang paling ditakutkan sebenarnya, ya kan? Ada ketakutan instabilitas internal ketika Saudi melakukan itu atau bahkan menjanjikan itu secara verbal. Makanya Saudi sampai hari ini belum mau atau tidak mau, belum menemukan momentum yang tepat untuk menyampaikan secara verbal atau ekspresi bahwa ingin melakukan normalisasi. Cuman gini, melalui wawancara-wawancara media sebenarnya, baik dari kalangan pejabat-pejabat Amerika, termasuk pejabat-pejabat Saudi, itu mereka sebenarnya sekarang sedang nego dan mencari cara
bagaimana melakukan normalisasi yang smooth dengan Israel, tapi tidak menggoncang internalnya Saudi. Misalnya gini, salah satu skenarionya Bung Nanang adalah pihak Saudi itu ingin gini, pihak Saudi ingin Israel itu lebih soft lah, ya, lebih modest, lebih slow gitu terhadap isu Palestina. Jadi hentikanlah serangan-serangan. Kemudian Israel harus memulai lagi perjanjian atau pembahasan atau negosiasi dengan Palestina untuk membicarakan dua negara gitu. Jadi Saudi itu ingin Israel itu bertindak atau bersikap seolah-olah memiliki itikat baik terhadap Palestina. Gitu. Supaya apa? Supaya publik di masyarakat Saudi atau publik Muslim itu melihat, oh Israel ini berubah loh dari agresif menjadi lebih moderat dan semakin akomodatif. Jadi sekarang kondisinya begitu, dikondisikan masyarakat internal Saudi supaya mereka itu persepsi mereka itu tidak buruk sama Israel. Nah ini yang mereka kerjakan sekarang, gitu. Itulah makanya kalau kita baca di media-media asing itu sekarang bahasa-bahasa dari petinggi-petinggi atau dari pejabat-pejabat, baik dari kalangan Saudi, Israel maupun Amerika, mereka mengatakan tidak lama lagi, gitu. Tidak lama lagi normalisasi akan terjadi. Cuman ya agak kompleks memang itu, masih ada beberapa deal-deal yang Saudi minta, masih ada beberapa insentif-insentif yang Saudi minta, termasuk nuklir ya. Saudi pengen bangun nuklir misalnya. Saudi pengen jaminan keamanan penuh dari Amerika, termasuk itu tadi ya. Israel harus menjamin Israel bisa lebih kelihatan soft, lebih kelihatan moderat, akomodatif, sehingga itu bisa dilihat positif oleh masyarakat Saudi dan pergolakan di internal menjadi bisa minimalisir. Jadi sekarang itu kondisinya tinggal pengkondisian aja, pengkondisian internal Saudi gitu. Artinya apa? Elit-elit politik Saudi itu sudah oke, sudah welcome terhadap Israel. Ya. Bung, ini terakhir ya. Dikabarkan Israel juga bersetegang dengan Iran sebagai musuh bebuyutan. Nah, apakah ini sebuah ancaman dan apakah permusuhan kudanya ini nyata bukan gimmick? Juga terkait tadi, jadi melakukan normalisasi, Israel melakukan normalisasi dengan negara-negara mayoritas Muslim di Indonesia, termasuk Indonesia. Ini apakah harus ditolak dan bagaimana sikap tepat kaum muslimin terhadap keberadaan Israel ini, Bu? Ya, pertanyaannya banyak ya, Bu Nanang ya. Apa tadi normalisasi antara Iran dan Arab Ya, Saudi ya? dengan Israel. Israel atau Arab Saudi Israel tadi? Israel dengan Iran. Israel dan Iran ya, sebenarnya ini ada satu buku menarik ya, ditulis oleh Trita Parsi. Buku itu menceritakan tentang bagaimana hubungan kompleks antara Iran, Israel dan Amerika Serikat. Dan dalam buku itu dikatakan bahwa selama ini memang walaupun di permukaan Iran itu sangat agresif, sangat kelihatan bermusuhan dengan Israel, tapi dalam banyak hal Iran itu sebenarnya menjalin hubungan dengan Israel melalui Turki katanya. Dan katanya juga dalam buku itu juga disebutkan bahwa wilayah atau negara Timur Tengah yang memiliki populasi Yahudi terbesar itu salah satunya adalah Iran. Jadi Iran itu memfasilitasi warganya yang beragama Yahudi untuk ke Israel gitu, tapi melalui Turki, ya, melalui perwakilan Israel di Turki. Jadi sebenarnya ada hubungan yang sebenarnya tidak formal antara Israel dan Iran dalam buku tersebut gitu. Dan saya kira sampai hari ini yang kita bisa lihat di permukaan ya Iran sama saja dengan negara-negara Muslim yang lain, melakukan kecaman-kecaman, ya, memberikan dukungan material, memberikan dukungan ekonomi. Tapi hal-hal yang lebih strategis lainnya yang bisa menyelesaikan masalah Palestina itu saya kira tidak bisa kita harapkan, ya, belum bisa kita harapkan. Apa yang terjadi di Iran misalnya, kalau kita lihat politik Iran ya politik yang juga sangat nasionalistik gitu. Dan ketika melakukan dukungan-dukungan secara regional atau ekspansi politik regional, itu ya sangat kental dengan nuansa-nuansa sektarian gitu, atau dengan mengatasnamakan atau mengangkat isu-isu Syiah di sana. Jadi saya kira Iran belum bisa diharapkan lah
untuk menjadi untuk menjadi negara yang bisa memimpin perlawanan terhadap Israel. Indonesia juga sama. Indonesia itu posisinya sekarang itu kan ini Indonesia itu adalah negara yang strategis ya dalam banyak hal. Indonesia dianggap sebagai negara moderat, Muslim moderat terbesar di dunia. Itulah makanya dalam 2 tahun 3 tahun terakhir Amerika dan Israel itu bekerja keras untuk membujuk Arab Saudi, termasuk Indonesia, karena dua negara ini negara kunci ya. Kalau Indonesia itu mewakili negara Muslim moderat terbesar di dunia, kalau Saudi itu kan sebagai tempat yang paling bersejarah dan paling sakral bagi kaum muslimin di dunia. Jadi ketika Israel ini bisa mengunci atau bisa merangkul Arab dan Indonesia, maka ya sudah, peluang Israel untuk diakui di dunia Islam secara global itu akan semakin terbuka jalannya. Tapi apakah itu langkah yang harus kita pilih ya? Saya kira tidak susah untuk bisa membaca bahwa ini sebenarnya adalah kepentingan Israel dan harus kita tolak. Harus kita tolak. Ya, karena kalau kita menerima ini semua, maka ini sebenarnya adalah pengkhianatan terhadap kalau dalam konteks Indonesia ini adalah pengkhianatan terhadap sejarah kita, konstitusi kita, dan yang paling penting adalah pengkhianatan terhadap agama kita. Agama Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh kaum muslimin, dan tentunya pengkhianatan terhadap akidah kita gitu ya, untuk untuk membantu dan memperjuangkan kepentingan saudara-saudara muslim kita di seluruh dunia, karena muslim itu bersaudara gitu. Nah, bagaimana kita bisa melawan Israel? Saya kira melawan Israel itu bukan misalnya tiba-tiba kita langsung nyerang ya. Kita harus bisa mengukur, kita harus melakukan persiapan-persiapan gitu. Ini sama dengan Israel itu bisa ada di Timur Tengah, walaupun mustahil ya. Kalau kita pakai hitung-hitungan di masa lalu, Israel itu susah sekali. Bahkan bisa dibilang mustahil bisa berdiri di Timur Tengah. Cuma karena dengan strategi-strategi sistematis dan disupport oleh negara-negara besar, superpower, akhirnya Israel bisa menang. Nah, bagaimana cara mengalahkan Israel di Timur Tengah? Kita juga harus paham gitu, bahwa Israel ini itu kan sebuah organ asing yang ditaruh di Timur Tengah yang disupport oleh negara-negara besar. Nah, untuk bisa mengalahkan Israel, untuk bisa mengusir dan menghapuskan Israel dari Timur Tengah, maka kita harus punya kekuatan dan mental untuk bisa menghancurkan Israel. Kekuatan seperti apa? Ya, berbagai macam kekuatan yang bisa kita gunakan untuk melawan atau bahkan menghancurkan kekuatan-kekuatan negara besar yang yang mendukung Israel ya, kekuatan negara besar baik dari Amerika Serikat maupun sekutu-sekutunya di NATO. Kalau kita tidak melangkah seperti itu, maka tidak akan mungkin kita bisa menang melawan Israel dan Amerika Serikat itu. Itulah makanya dalam Al-Qur'an kan disebutkan gitu, bahwa kita kaum muslimin harus selalu mempersiapkan segala macam kekuatan yang kita miliki untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kaum muslimin. Artinya apa? Untuk melawan Israel, ya kita harus mempersiapkan segala macam kekuatan itu. Gitu. Dan yang paling penting adalah kekuatan itu asalnya dari mana? Ya, asalnya ya harusnya kita kaum muslimin harus selalu berasal dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Asasnya adalah syariah gitu. Saya kira kalau kita belum menjadikan syariah sebagai asas berpikir kita dalam bernegara, maka yang terjadi adalah kita akan selalu berpikir pragmatis dan kita akan selalu menyerah kepada keadaan, sehingga kita tidak bisa menemukan solusi yang jernih dan solutif dan signifikan untuk kebaikan Palestina termasuk kaum muslimin secara keseluruhan. Tapi kalau kita menggunakan perspektif Islam, maka insya Allah Islam itu telah memberikan langkah-langkah, saya kira ya, dari pondasi sampai kepada langkah-langkah untuk membebaskan kaum muslimin dari penjajahan negara-negara kafir, atau untuk membebaskan kaum muslimin dari segala macam kezaliman. Ya, saya kira ya solusi-solusi terhadap penjajahan, saya kira langkah-langkahnya sudah banyak ya. Ilmuwan sudah banyak menjelaskan tentang langkah-langkahnya. Cuman masalahnya kan sistem politik yang seperti apa yang kita butuhkan. Nah, kalau dalam sejarah ya pembebasan kaum muslimin itu hanya bisa dilakukan dan dipimpin oleh para khalifah ya. Para khalifah, para sultan, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang mereka memang punya kepedulian terhadap Islam dan
kepentingan mereka hanya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Nah, sekarang itu tidak ada di dunia Islam hari ini gitu. Karena negara-negara muslim, kepentingan mereka bukan kepentingan umat Islam dan loyalitas mereka bukan kepada Islam. Nah, gitu. Nah, ini menjadi problem besar dan menjadi tantangan terbesar. Jadi menurut saya untuk menyelesaikan masalah Palestina ini yang harus kita lakukan adalah apa? Membersihkan segala macam paham-paham dan persepsi-persepsi yang bertentangan dengan Islam, sehingga kaum muslimin bisa murni kembali hanya berdasarkan Islam, negaranya landasannya Islam, dan semua kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah kebijakan-kebijakan yang pondasinya adalah pondasi Islam. Nah, kalau itu terjadi maka saya yakin 100% segala macam problem kaum muslimin akan diselesaikan, termasuk musuh-musuh kaum muslimin akan mudah untuk ditumpas ya, yang melakukan penjajahan dan penindasan di negeri kaum muslim. Saya kira itu Bung Nanang, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bung Hasbi. Sangat luar biasa sekali. Kita harapkan bahwa problematika di Israel ini tetap bisa diselesaikan. Tapi sayangnya kalau sistemnya nggak pas ya nggak bisa. Jadi sistemnya memang harus sistem Islam, bagaimana disampaikan oleh Bung Hasbi tadi, yaitu dalam kepemimpinan para khalifah, tentu saja sistemnya adalah sistem khilafah. Ini seperti itu. Baik, terima kasih Bung Hasbi atas pemaparannya. Semoga Bung Hasbi sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Khilafanis yang dirahmati Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Tetap jaga kondisi, tetap semangat dalam melaksanakan kegembiraan di Idul Fitri ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Nanang Setiawan undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.